Sekarang saya mau bahas mengenai kata kanji untuk sifat dan kata kerja yang ada di N5. Kita lihat kata kanji untuk sifat lebih dahulu. Jadi ini kanji ini biasa dipakai untuk sifat suatu barang atau suatu benda. Contohnya 1 itu seperti ini. Ada 10. Jadi baru, tua, panjang, pendek, tinggi, ya murah, rendah, gelap, banyak, sedikit. Nah, kita bahas untuk kanji atarasi atau baru. Ini bentuk penulisannya. Ini dibaca, kalau kanji ini sendirian dibaca atarasi. Itu belakangnya dikasih si gitu. Nah, contoh penggunaannya ini seperti ini. Atarasi itu baru. Kalau di belakangnya ada kanji kuruma atau mobil, bacanya dari shinsa. Kemudian itu artinya sebuah mobil baru. Lalu ketika di belakangnya dikasih kanji aida kayak gitu, bacanya beda jadi shinbun, yang artinya itu koran. Sama sekali berbeda ya. Kemudian kalau kanji baru shin atau atarasi di belakangnya nen, itu jadinya tahun baru, shinnen. Oke, itu untuk kanji atarasi. Kemudian kanji tua. Tua itu cara penulisannya seperti ini. Itu dibaca furui kalau dikasih i di belakang. Kemudian Chukosa gitu berarti mobil tua. Furuman itu buku bekas. Jadi kanji tua sama kanji hong atau kanji buku, dibaca buku bekas. 3 itu kanji nagai. Penulisannya seperti ini. Nagai itu kalau untuk penulisannya, kalau di belakangnya huruf i itu dibaca nagai, artinya panjang. Tapi kalau di belakangnya dikasih no ini ya, Nagano, ueno ini kanji no, ini prefektur Nagano, maksudnya begitu. Kemudian pendek, penulisannya seperti ini. Ini bacanya kalau di belakangnya ada huruf i dibaca mijikai, artinya pendek. Kemudian takai atau tinggi, itu kanjinya seperti ini cara penulisannya. Nah, itu dibaca kalau dikasih huruf i jadi takai. Kemudian kanji yasui atau murah, ini penulisannya seperti ini. Nah, itu dibaca kalau di belakangnya dikasih i jadinya dibaca yasui, artinya murah. Tapi kalau di belakangnya itu kanji ang, kokoro, kanji hati, jadi anshin suru, artinya tenang atau lega. Nah, kalau di penggunaannya misalkan yasuri, ini kan kanji yasu ditambah urinya ini penjualan, jadinya penjualan murah. Ang zengda itu aman ya. Jadi ang ini lebih spesifik ke murah. Kemudian rendah itu penulisannya seperti ini. Ini dibaca kalau ada huruf i di belakangnya dibaca hikui. Ini kanji rendah. Kemudian yang kata sifat lagi yang di N5 itu gelap. Gelap itu seperti ini penulisannya. Nah, ini cara bacanya kalau ada huruf i di belakang dibaca kurai. Itu gelap artinya. Oke, setelah gelap itu banyak. Banyak ini kanji ta dibaca double, penulisannya seperti ini. Kalau dikasih huruf i di belakang dibaca oi. Kemudian satu lagi yang kanji N5 untuk kata sifat itu sedikit. Ini seperti ini penulisannya. Ya, ini dibaca kalau dikasih i jadi sukoshi. Kalau dikasih si i, tapi kalau belakangnya nai jadi sukunai, artinya sama, yaitu sedikit. Sonen itu beda lagi. Kanji sedikit kalau dikasih tahun, kanji tahun itu bacanya sonen, artinya laki-laki.
Nah, ini sukoshi. Jadi artinya sama ya. Kalau sukunnya sama sukoshi, yang penting belakangnya nai sama si, itu artinya sama-sama sedikit. Kemudian kita kupas mengenai kata kanji yang berhubungan dengan kata kerja. Kata kerja. Oke, kata kerja itu detailnya ada 12. Kita kupas satu persatu. 1. Itu adalah kanji ini iku atau go. Penulisannya seperti ini, dibaca iku. Kemudian ada ini kuru, kanji datang. Kanji datang ini kalau berdiri sendiri ini dibaca kuru. Nah, biasanya dikasih huruf ru. Kemudian kalau kanji datang ini di depannya dikasih, di belakangnya ada kanji bulan getsu, itu jadi bacanya bukan kuru tapi rai getsu, artinya bulan akan datang atau bulan depan. Atau rainen, raini chisuru. Kemudian ini kaeru, pulang. Ini kanjinya seperti ini penulisannya. Ya, dibaca kaeru. Nah, kemudian ini ada kanji taberu, makan. Ingat penulisannya? Ya, dibaca kalau ada ru-nya juga taberu, makan ya. Kalau ada ji di belakang, jadi sokuji, itu makan-makan. Tabe mono itu makanan. Ini yusoku, jadi makan di waktu malam. Chusoku, sarapan. Jadi makan kanji pagi asa tabe, jadi bacanya chousoku, jadi sarapan. Chusoku, makan siang, soalnya ada kanji siang. Yasaku itu kanji yoru, sama kanji makan malam ya. Kemudian ini kanji nomu. Penulisannya ingat, nomu ini artinya minum. Minum, jadi penggunaannya nomu. Kemudian ini kanji miru. Jadi ini sering sekali keluar di tes. Artinya melihat. Penggunaannya seperti ini. Miru, miseru, memperlihatkan. Yang kemudian ini adalah kiku. Kiku di sini bukan menulis ya. Ini adalah kiku, mendengar. Penggunaannya kiku. Kemudian ini yomu, kanji baca. Tulisannya seperti ini. Oke. Baca, di kalau mu ada ini yomu. Dokuso, membaca buku, jadi kanji yomu, kanji membaca, sama melakukan membaca, jadi membaca. Oke, kemudian ini adalah menulis. Menulis sama ini menulis kaku. Jadi kalau kayak gini kaku. Jadi menulis saudo, kaligrafi, sauteng. Ya, ingat. Seterusnya adalah berbicara. Ini kanji bicara, hanasu. Ingat penulisan seperti ini? Ya, ini dibaca hanasu kalau depannya, kalau belakangnya su. Kaiwa, jadi belakangnya kaiwa. Dua lagi, satu itu membeli. Ini kaimas, jadi kanji ini untuk membeli. Dibaca kau kalau ada u di belakang. Kaimono, perbelanjaan. Kaimono, perbelanjaan juga. Sama artinya. Oke. Yang terakhir kalau untuk kata kerja di kanji N5 itu ada mendidik, itu osiemas. Nah, seperti ini penulisannya. Dibaca kalau belakangnya ada eru jadi osieru. Misalkan emas jadi osiemas gitu. Kyokai, ini beda. Kyokai itu didik, tempat mendidik, jadi gereja. Ini adalah kanji untuk N5 mengenai kata kerja dan kata sifat. Nah, dalam nanti di soal itu biasanya ditaruh di depan, ditaruh di tengah-tengah kalimat. Kita tinggal isi artinya kanji itu apa.